Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswadi. Saya berasal dari Universitas Al-Wasliyah Medan. Nah, pada video ini saya akan mencoba mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin MSI terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, kita bermula dari strategi. Apa itu strategi gitu? Nah, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusinya terhadap sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian strategi ini akan kita sinkronkan atau kita bawakan ke pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, kemudian peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Nah, kita sedikit mengkuliti ya. Apa sih kualifikasi dosen yang sesuai untuk mengajar di tingkat perguruan tinggi? Nah, sebelum itu kita kuliti, kita tahu dulu apa itu definisi dosen. Dosen adalah pendidik profesional ini, dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang umum kita lihat tridrama perguruan tinggi. Nah, kemudian apa sih definisi mahasiswa? Mahasiswa adalah peserta didik yang duduk atau yang berada pada jenjang pendidikan tinggi ataupun di universitas. Jadi itu kita pahami terlebih dahulu ya. Nah, pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen ataupun guru secara terprogram dalam desain intensional untuk membuat mahasiswa itu belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, tentunya definisi belajar itu atau pembelajaran itu ada banyak. Di sini saya coba ambil dua. Kita review lagi dari pernyataan Pak Dokter tadi ya, bahwa yang kedua, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara siapa? Guru dengan siswa, mahasiswa dengan dosen. Dihadiri secara fisik. Nah, saat ini kita masanya masa pandemi. Kita berhadapan lewat layar kaca atau virtual. Jadi konsep ini juga dikatakan secara umum itu dikatakan pembelajaran. Oke. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Strategi adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh siapa? Dosen dengan mahasiswa. Itu yang mengatakan seeding and caring. Kemudian ada yang mengatakan bahwa strategi adalah urutan atau pola perilaku dosen untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Yang ngomong si Hilda ya. Kemudian strategi pembelajaran ini merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran mahasiswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan proyek yang telah ditentukan by Mr. Suparma. Jadi itu adalah pengertian strategi pembelajaran yang memang sudah dicetuskan oleh para ahli sebelum. Nah, seberapa pentingkah strategi pembelajaran itu dalam konsep pembelajaran itu? Jadi kaitannya dengan pentingnya strategi pembelajaran pada saat pembelajaran berlangsung. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa, dan sudah pasti kegagalan pendidikan itu akan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara automatically membawa keberhasilan suatu bangsa. Jadi itu saling
bertimbal balik ya. Kalau pendidikannya oke, maka bangsanya oke. Kalau pendidikannya kurang, maka bangsanya juga akan tertinggal. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Jadi ini kaitannya sangat penting guna peningkatan kualitas pendidikan, terutama di pendidikan Indonesia pada saat ini. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kalau kita menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu kegiatan pembelajaran kita lakukan secara berkesinambungan dan punya prosedur konsep yang tepat mulai dari tingkat dini sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswanya. Maka saya katakan tadi dari mulai dini siapkan si siswa mulai dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Tentu pembelajarannya juga harus berkualitas. Bagaimana lingkungan masyarakatnya maupun dari pendidik dan dosennya. Dosennya atau gurunya juga harus berkualitas. Sehingga salah satu indikatornya adalah register atau sudah S2 untuk berkualifikasi sebagai dosen. Pak, kalau di S3 mantap, profesor lebih mantap. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada soal itu lingkungan belajar. Ini sudah tadi disebutkan sebelumnya, ini mengkaji ulang supaya kita mengkaitkan dengan pendekatan pembelajaran gitu. Nah, secara umum pendekatan pembelajaran itu ada dua ya, yaitu orientasi kepada siswa dan orientasi kepada guru atau dosen. Jadi abad 21 ini maka orientasi yang diinginkan adalah orientasi kepada mahasiswa. Yang artinya apa? Mahasiswa adalah yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu si dosen adalah sebagai fasilitator tatkala ada kendala-kendala yang terjadi di lingkungan belajar tersebut. Gitu ya. Maka lebih umum sekarang menggunakan model pembelajaran yaitu kooperatif atau belajar secara berkelompok. Nah, sedikit kita akan kaitan dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang sifatnya itu berkelompok itu ada banyak ya, diantaranya PBL, BJBL, Discover Learning dan sebagainya, banyak ya. Di sini model pembelajaran adalah suatu proses belajar atau gambaran peserta dari awal sampai akhir. Jadi ini istilahnya kegiatan dari awal sampai akhir itu adalah rumahnya gitu ya, rumahnya atau dari buku cover sampai akhir gitu ya. Nah, kemudian strategi itu rencana yang di dalamnya, rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Jadi ini modelnya itu bagi rumah, di sini ya bagaimana mendesain rumah itu supaya lebih indah lagi. Kemudian metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi. Jadi ini trik seorang pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya atau keterampilannya sehingga ini bisa dipahami oleh peserta didik ataupun si mahasiswa dengan baik. Nah, kemudian ada namanya teknik pembelajaran, cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi untuk memperoleh pengetahuan keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu. Contoh teknik presentasi pada kelompok adalah metode presentasi. Kemudian taktik, teknik taktik ya. Tadi ada metode, ada teknik, ada taktik. Jadi itu urutannya ya. Ada model, kemudian ada strategi, ada metode, ada teknik, kemudian taktik. Jadi taktik ini gaya mengajar si peserta, gaya mengajar seorang dosen. Ada yang gayanya cool, ada yang gayanya serem, ada yang gayanya memoris. Jadi ini adalah satu inner beauty dari seorang dosen atau pendidik supaya merangkum semua kegiatan ini tersampaikan kepada si mahasiswa atau si peserta. Nah, di sini ada sebuah gambaran
kalau kita lihat ini adalah berkelompok, maka ini dikatakan pembelajaran yang sifatnya kontekstual kelompok ya. Kemudian kooperatif ya, kooperatif bukan kontekstual ya, kooperatif gitu, kelompok itu berarti kooperatif. Nah ini adalah model ceramah yang memang mahasiswanya tetap serius ya. Kemudian juga unifikasi ceramah gitu, cuman karena saking ada rasa boring gitu, mahasiswanya ada yang terpikir. Jadi ini kita inginkan bahwa dosen itu bisa menangani kegiatan-kegiatan seperti Tora Gambar Poin 3 ini. Jadi model yang kita bawakan jangan sifatnya monoton. Artinya apa? Ada variasi-variasi dalam setiap pembelajaran. Nah, coba bedakan di sini. Ini adalah gaya atau pembelajaran yang sifatnya kontekstual, yang sifatnya konvensional, yang dulu banget gitu ya, kita kuliah. Dan ini adalah jamban atau model pembelajaran yang abad kekinian atau abad 21, yaitu kooperatif berkelompok. Jadi di sini mahasiswa lebih ditekankan untuk menggali keilmuannya, untuk mencari keilmuannya, sedemikian hingga materi-materi yang mereka dapatkan itu tidak mudah lepas atau lekang di telan masa, gitu ya. Oke, kita sudah bicara tentang ini juga kontekstual, ini juga kooperatif ya, kelompok kecil ya. Kita tadi sudah belajar tentang strategi. Jadi kemampuan seseorang itu sebenarnya itu ada 3 yang akan ditingkatkan atau dinaikkan terkait dengan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah ini menurut Bloom dan Caldwell ada 6 tingkatan untuk kognitifnya: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun ada juga yang terbaru. Ini yang terbaru itu yang sudah direvisi oleh Anderson ya. Yang terakhirnya itu bukan evaluasi ya, tapi kreatif. Kreatif. Jadi ada yang terakhir itu kreatif. Jadi evaluasi itu diturunkan, sintesis hilang ya. Jadi analisis, evaluasi, kreatif itu yang direvisi oleh Anderson. Oke. Nah dari segi psikomotorik itu ada 5 ya: peniruan, penggunaan, ketepatan, perhatian, dan generalisasi. Jadi kesemua atau ketiga indikator ini terkait dengan kognitif, afektif, psikomotorik ini dalam kegiatan proses pembelajaran seharusnya ini dilakukan penilaian. Jadi memang seseorang itu kan mungkin dia lebih menonjol di kognitifnya, atau mungkin dia menonjol lebih psikomotoriknya, dan bagaimana dia bersikap terhadap kegiatan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Nah tentunya itu harus dinilai ya. Nah kita kaitkan dengan motivasi belajar di perguruan. Motivasi itu berasal dari kata mover, pergerakan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Jadi terus kata dari mover. Jadi dari banyak hal yang kita lakukan, tentu kita butuh motivasi agar kegiatan belajar kita atau kegiatan mengajar kita itu lebih powerful tentunya. Pasti ada satu hal yang membuat kita termotivasi ya. Terlepas itu apa, itu Anda yang tahu. Nah selanjutnya apa itu si motivasi? Motivasi itu berhubungan dengan kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya. Jadi energi ini berasal dari mana? Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas. Banyak motivasi, kualitas juga akan semakin baik. Tentunya motivasi di sini adalah motivasi yang sifatnya positif. Nah, kemudian jika kita ambil satu pengertian bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dari dalam diri kita sendiri ataupun dari eksternal, dari luar diri kita sendiri. Gitu ya.
yang tentunya ini ada pada diri siswa ataupun mahasiswa yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, bahkan cita-cita juga bisa menjadi satu motivasi. Nah, oleh karena itu motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai upaya pendorongan siswa untuk lebih giat dalam belajar. Jadi orang tua bisa memberikan motivasi, guru bisa memberikan motivasi, dosen juga bisa memberikan motivasi. Nah, tentunya kita juga harus memahami kondisi dari personal seseorang sehingga motivasi yang kita berikan itu tepat sasaran, tentunya ya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi motivasi dalam belajar itu kan? Motivasi apa sih fungsinya gitu? Motivasi. Nah, yang pertama itu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi yang tadinya kurang semangat, jadi kalau ada motivasi X gitu, misalnya mengajar itu, ini dosennya datang telat, jadi waktu mengajar, jadi yang siapa yang datangnya tepat waktu dapat hadiah atau apa ya namanya itu ya sifatnya. Nah, itulah dia. Jadi itu sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain untuk memotivasi gitu ya. Kemudian penentu arah perbuatan. Jadi kalau motivasinya tinggi, tentunya arah perbuatannya sudah semakin cepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyeleksi perbuatan. Jadi fungsinya itu bisa menyelesaikan perbuatan. Kemudian pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, itu dia fungsi motivasi. Nah, yang kedua ini bentuk motivasi di sekolah. Misalnya motivasi anak-anak itu kan berbeda. Motivasi kadang-kadang timbul, kadang-kadang tidak, tiba-tiba timbul, tiba-tiba tidak. Nah, itu harus juga diperhatikan, ya. Jadi motivasi ini harus ditumbuh kembangkan oleh seorang guru ataupun dosen sehingga konsep pembelajaran atau proses pembelajaran itu berjalan dengan menyenangkan. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi belajar siswa gitu atau mahasiswa? Yang pertama, memberi angka. Memberi angka itu ya terkait dengan 3 aspek tadi, kognitif, afektif, psikomotorik gitu. Jadi kalau dia misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu, maka Anda akan diberikan nilai A+ misalnya begitu. Misalnya Anda mengumpul tepat waktu, Anda dikasih tepuk tangan, gitu, dan seterusnya. Jadi itu berbeda-beda, beda tingkat, beda cara memberikan motivasi. Kemudian memberikan hadiah. Jadi apabila Anda memperoleh nilai A, maka akan diberikan satu hadiah atau bingkisan. Jadi itu sebagai motivasi. Gitu. Kalau anak-anak SD, siapa yang bagus nilainya, ini saya kasih pulpen atau bonbon. Dan seterusnya. Jadi kalau untuk mahasiswa gimana? Jika nilaimu bagus, kamu akan bisa mengambil SKS lebih dari 24 misalnya. Enggak lah ya, karena maksimum 24 gitu ya. Jadi ada satu motivasi yang bisa memberikan seseorang itu kekuatan atau energi baru. Nah, selanjutnya, adapun motivasi itu dihubungkan dengan sukses dalam belajar. Jadi kalau ada motivasi yang baik, tentu kesuksesan belajar itu juga akan lebih baik. Pastinya. Jadi tatkala sudah sukses, dikatakan sukses itu tatkala tercapai, siswa itu tahu atau mahasiswa itu mengetahui, learning to know. Jadi dia tahu apa yang dia belum ketahui. Kemudian learning to be, bahwa siswa itu akan menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau sudah tahu, dia pede, gitu ya. Kemudian learning to do, jadi dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah itu, bisa menyelesaikan. Kemudian juga dia bisa learning to live together. Jadi dia bersama-sama membantu orang lain untuk menyelesaikan yang permasalahannya mungkin sama atau mirip dengan dia. Jadi muncullah
atau satu lingkaran yang dinamakan hidup bersama atau kooperatif dan belajar secara berkelompok. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ada sedikit penutup kita kutip dari Pak Dr. Syihabuddin ya. Simpulan pendidikan adalah konsep sepanjang hayat. Jadi pendidikan adalah mulai dari Anda, dari kecil, dari buah sampai liang lahat, dari negeri tuntutlah ilmu sampai negeri Cina dulu, yang Cina maju ya gitu. Kemudian terkait dengan evaluasi, nah sebagai dosen pembimbing akademik, Anda coba buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa. Jadi konsep kebersamaan, konsep bimbingan terhadap mahasiswa itu harus dirundingkan atau didiskusikan sehingga tujuan kebersamaan itu tercapai. Ini apa? Ini bukan tujuan dosen juga, ini bukan tujuan mahasiswa saja, ini bukan tujuan dosen saja. Jadi sama-sama. Jadi Anda tahu apa keinginan dia, dan kita juga bisa menyampaikan saran yang terbaik untuk dia. Jadi begitu ya. Baik, ini sedikit profil ya tentang saya ya. Saya juga kutip dari Bapak Dr. Syihabuddin ya. Nah, kita ganti moto saya adalah Bismillah. Maka mulakan segala sesuatu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan Allah kasih jalan terbaik untuk kita semua. Nah, prinsipnya hidup adalah keberkahan. Jadi selama Anda hidup, ada berkah di tangan Anda, jangan disia-siakan. Anda di sini dan mudah Anda lulus sertifikat ya. Kemudian filosofi saya, bahagiakan orang lain maka Anda akan dibahagiakan Allah. Jadi kuncinya itu, senangkan orang lain otomatis nanti Anda akan disenangkan Allah. Jadi tidak di dunia, mungkin di akhirat. Di dunia tapi juga di akhirat. Nah, gitu kunci. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Dr. Syihabuddin MSI yang sudah memberikan pengarahan terkait materi strategi dan motivasi pada pekerti tanggal 20 November ini. Oke, sampai di sini presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.